Dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 62 dan 63 Itsus TPK 2022 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Surya Darmani dan Dr. Andes Haji Raja Tamsir Rahman FM dibuka dan dibuka. Silakan terdakwa Surya Darmani, silakan masuk. Ya, pagi Pak, silakan duduk. Pak Surya Darmani sehat hari ini? Sehat. Sehat. Pak Dr. Andes Haji Raja Tamsir Rahman, saudara sehat hari ini? Insyaallah sehat Ibu Lia. Sehat ya. Jadi keduanya bisa mengikuti persidangan. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang akan diajukan oleh penuntut umum. Kejaksaan Agung. Berapa orang saksinya? Ada 10 saksi. 10 saksi ya. Saksi 10, tapi berkasnya tipis-tipis. Kira-kira begitu lama lah Pak. Saksi Insinyur Hadi Rudi. Pak Surya mana? Duduknya urutan ya. Kemudian berikutnya Tengku Asmara. Ya. Berikutnya HM Sadar. Berikutnya Agus Rianto SHMH. Berikutnya Manahala Napitupulu. Berikutnya Suradi Yogi Arianto. Berikutnya saksi Adi Respen dan Arif Fadila. Sekarang saya periksa dulu Pak Sam Surya. Siapa punya PT Palma 1 itu? Duta Palma. Siapa pemiliknya? Kenal sama orang itu? Enggak. Oh enggak kenal. Ya. Siberia Subur dan Palma 1. Palma 1 rekomendasinya tahun berapa? Sama tahun berapa Pak memberikan rekomendasi? Bukan sama. Hah? Sama Pak. Sama tahun berapa? 2007. 2007. Bapak kan 2006 sampai 2008. 2007 pernah memberikan rekomendasi untuk izin lokasi Nilok. Ya, untuk Palma 1 dan Siberia Subur. Ya. Apa isi rekomendasinya? Hah? Menyetujuikah? Diberikan? Hah? Menyetujui. Apa dasar saudara menyetujui? Dasarnya apa? Apakah saudara pernah dipanggil oleh bupati supaya tolong diproses atau bagaimana? Pernah dipanggil oleh Pak Raja Tamsir? Koordinasi Pak. Hah? Koordinasi dengan dinas terkait Pak. Oh, koordinasi dengan dinas terkait. Dengan dinas mana saja? Dinas sana. Ya, pertanahan. Saudara kan pertanahan. Dari perkebunan ada? Ada Pak. Kehutanan, pertanian, pertanian ada. Lingkungan hidup, nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi koordinasi antar dinas terkait. Kemudian saudara yang bilang dan bagian hukum. ya koordinasi antar dinas terkait mengenai izin lokasi itu. Ya.
Tahu saudara, lahan Palma 1 yang dimohonkan izin lokasi itu statusnya apa? Apakah itu kawasan hutan atau apa? Kawasan hutan, Pak. Kawasan hutan. Kawasan hutan apa? APL atau bukan? Sudah ingat, Pak. Nggak ingat. Lalu kenapa saudara menyetujui kalau nggak tahu statusnya? Apa saudara pernah dipanggil oleh Bupati Raja Tamsir? Pernah. Apa katanya? Suruh membantu, Pak. Hah? Suruh membantu. Suruh membantu. Kenapa nggak minggu lalu ngomongnya? Apalagi Pak, keterlibatan sesuai dengan pekerjaan yang sudah lakukan atas perintah dari Pak Sasuli. Apalagi? Setelah rekomendasi teknis ditandatangani oleh Pak Kadis, saya menomorkan dan mencap rekomendasi itu. Ya. dan Taruh, rekomendasi itu gunanya nanti untuk apa? Untuk izin lokasi kah atau untuk menuju keluarnya izin usaha perkebunan? jadi rekomendasi teknis ini sebagai syarat pertimbangan keluarnya izin lokasi, Pak. Izin lokasi aja. Terus izin lokasi itu nantinya untuk apa? Izin lokasi ini diberikan untuk pemohon membebaskan tanah selama 3 tahun Membebaskan tanah. sesuai dengan ketentuan. Membebaskan tanah berarti kan memberikan ganti bila Benar. ya kepada masyarakat yang terkena. Tetapi yang terjadi di lapangan apa itu? Langsung digarap. Langsung digarap. Nah, apakah boleh langsung digarap? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Karena izin lokasi bukan begitu. Nah, bukan boleh beraktivitas langsung di situ, tetapi memberikan ganti rugi itu Pak. Sekarang Pak apa ini? Berkuras malam yang mulia. Pak Tengku yang lahir di Bukit Tinggi tadi. Siap. Di mana Pak lahir di Bukit Tinggi? Di Pasar Leren, Pasar Bawah, Pasar Atas, di Lugo. Ya lain. Pak Tengku ya. Pernah ini mantan sekretaris daerah Kabupaten Indra di 2008-2010. Berarti saudara dari sekda itu setelah Pak Raja Tamsir tidak jadi bupati lagi. Betul ya, Mulia. Betul. Siapa bupatinya Pak? Pengantinya? Muji dan Kali. Oke. Kabak hukum di Kabupaten Indragiri. Siapa? Bapak kan? Oh, asisten pemerintahan. Tahun berapa Pak? 99 sampai dengan 2011. 2011. Berarti waktu Pak Tengku jadi sekda, Bapak sebagai asisten. Nah. Asisten 1, 2, 3. Hasil 1 kita memerintahkan. Tidak pemerintahan. Memang ada surat minta dari kecamatan Batanghasa. Benar. Ada. Saudara dapat surat dari mana? Pak asisten. Surat tersebut masuk ke bagian pemerintahan. Nah, Kemudian pemerintahan dinaikkan kepada asisten. inti suratnya apa? Jadi suratnya masyarakat sekitar penyakuan mendesak kepada pemerintah agar segera mencabut. Oh, ada konflik lahan ini. Iya benar. Terus? Kemudian kita tidak semudah itu mencabut. Jadi rapat kita menyampaikan status lahan untuk di Palma 1 antara lain masuk dalam kecamatan Batanghasa dan kecamatan Sumberida. Masyarakat kalau tidak diberikan status ini akan bingung besar-besaran LGR saat itu. Jadi kita sampaikan benar bahwa Palma 1 mendapat izin lokasi yang dikeluarkan pada tahun 2007 dan berakhirlah pada tahun
2010. 2010 cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Izin lokasi itu 3 tahun. Ternyata sudah mati tuh, 2010 sudah mati. Sudah. Tidak ada umpamanya diurus untuk izin usaha berguna UP untuk perpanjangannya ILOK. Mestinya kan terberi perpanjangan. Nah, Tapi perusahaan belum mengajukan perpanjangan izin lokasi. terus Setelah kita berikan surat, bahwasanya status dari izin lokasi ini sudah berakhir pada 26 Februari 2010. 2010 terus Kemudian masyarakat ramai-ramai setelah kita berikan itu baru memahami. Nah itu. Setelah itu kemudian pihak perusahaan barulah mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin lokasi. terus Kami diberi kesempatan oleh Bapak Bupati seperti tunjuk sebagai Bentar dulu. Sebatas surat tadi dulu, surat permintaan status tadi Ya. yang dari Kecamatan Batangansa Ya. dan Kecamatan Siberida. Ada 2 surat berarti. satu. Oh, satu. Yang menurut ini adalah masyarakat Desa Penyaguan. Oh gitu. Surat itu isinya apa? Jawaban dari Bupati yang dalam hal ini ditandatangani oleh Pak Tengku sebagai sekda pada waktu itu. Apa jawabannya? Jawabannya kita untuk memperkuat masyarakat, surat tersebut menyatakan bahwa izin lokasi ini sudah Berakhir berakhir, tahun 2010 dan tidak diperpanjang. belum diperpanjang. Belum diperpanjang. Pada waktu itu sudah ada aktivitas Pak. Sudah Pak. Sudah buah pasir sawitnya atau sudah umur berapa tahun? 2007 sudah diadakan aktivitas penanaman dan lain-lain. 2007 sampai 2010 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu sawit itu ada yang sudah berbuah, ada yang sudah buah pasir. Belajar buah lah namanya. Itu kan Pak? Bisa buat. Siapa? Pak Agus Rianto ya. Yang mulia. Mantan Kabak Hukum tahun 2008-2010. Ya. Ya. Bupatinya begitu Pak Yopi. Pak Mujitahid. Oh gitu. Kemudian betul pada waktu itu ada permintaan untuk masalah kebun yang di Batangansa dan Siberida. Di Siberida. Mungkin bisa Baik, yang mulia izin. Kebetulan saya kurang lebih 1 tahun setengah di Kabak Hukum dari bulan Desember 2008 sampai Agustus 2010. Kebetulan proses mekanisme mulai dari perencanaan sampai implementasi di produk hukum di Kabupaten Indragiri dulu. Pada saat saya dipercaya oleh Bupati di sana, saya mencoba menginventarisir karena bagaimanapun setiap tahunnya BPK melakukan audit terhadap produk. Oleh karena itu, begitu Bapak Asisten memerintahkan saya untuk menelaah, mengkaji dari permohonan atau dari hasil rapat-rapat dari dinas terkait, saya berkewajiban mengumpulkan data, mengolah data, dan membuat legal drafting yang kami usul naikkan ke asisten administrasi. Apakah Pak Agus pas mulai mendapat itu sudah mulai melakukan inventarisasi? Begitu saya masuk, saya lakukan inventarisir Pak. Inventarisasi semua apa? Semua produk Pak. Produk hukum yang Bupati. ya yang lahir dari oleh Bupati. siapa? Sebagai kepala daerah ya. Dari kepala daerah. Kemudian pernah nggak melihat izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati dalam dokumen itu dalam dokumen yang ada? Pernah
inventarisir? Terima kasih Pak. Pertama kali kami inventarisir, ya barangkali ini karena saya sudah disumpah Pak, bahwa izin dari perusahaan Duta Palma ini tidak kami ketemukan. Nggak ada. Awalnya Pak, kami mencoba mencari karena ini menjadi isu nasional. Mulai dari 2007 itu sebenarnya sudah menjadi isu. Sudah banyak media menyampaikan bahwa Memang dokumennya nggak ada dokumen elektronik. tidak ada Masih manual masalah. seperti biasa Manual. dokumennya. Soal satu taruh, ya nggak ketemu. Selama Karena ini- data elektronik yang ada. Selama ini tidak terintegrasi dengan baik. Oh. Makanya saya mencoba melihat dari mekanisme lahirnya produk hukum, mulai dari kaidah tertib materi, tertib proses, sama tertib implementasi, banyak yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu kami sarankan kepada asisten untuk memberikan masukan kepada sekretaris daerah, kepada Pak Bupati, bahwa ada hal-hal yang dalam proses tidak dilaksanakan, Pak. Yang paling sangat bersentuhan lagi kepada masyarakat adalah implementasinya, Pak. Kalau dari izin, ya mungkin dengan alokasi pemberian lahan yang proses melalui pertanahan maupun dari pemerintah, nah barangkali itu merupakan satu kewenangan teknis yang mulai itu. Namun dalam implementasi pada saat demo, itulah yang Pak Asisten Administrasi memanggil saya dan Pak Bupati untuk menelaah tentang adanya demo masyarakat terhadap PT Duta Palma. Saya coba mengkaji. Masalah itu. Ya Pak? Jadi Bukan yang salah. tidak. Iya. Betul ya? Iya, Pak. Sesuai dengan keterangan beliau, Pak Haji. Siap. Ya. Memang ada terjadi konflik lahan atau apa yang bisa saudara terangkan di persidangan ini? Sehubungan dengan Grup Palma Group. Siap. Yang kemudian bahwa di Kabupaten Negeri Hulu, utamanya di wilayah yang menjadi usaha PT Duta Palma Group, ada terjadi persoalan, yaitu gejolak di masyarakat, Konflik lahan. konflik lahan. Di mana? Di kecamatan mana, Pak? Diawali dari Kecamatan Sibrida. Kecamatan Sibrida itu permasalahan dengan PK Kencana Amaltani, yaitu dengan masyarakat PT apa tadi? PT Kencana Amaltani. Oh, Kencana Amaltani. Dengan Kencana masyarakat Amaltani, Kencana. dulu. Kencana Amaltani sudah ada reviewnya. Kalau dari pansus yang dibentuk, dari keterangan pihak manajer di lapangan, Kencana Amaltani sudah memiliki hak guna usaha. Ada kan reviewnya? Ada hadirnya. Ya, Kencana Amaltani sudah ada reviewnya. Berapa lokasi lahannya, Pak? Berapa tempat? Izin yang mulia, Ya. PT Kencana Amaltani ini berdasarkan pengakuan manajer di lapangan, secara fisik ada seluas 9.643 hektar. Akan tetapi yang memiliki HGU ada 3.126 hektar. Itu penjelasan dari manajer di lapangan. Kalau ketika pansus dibentuk, data ini tidak pernah didapatkan karena utusan daripada perusahaan yang diundang oleh pansus selalu datang dengan tidak membawa data ini, walaupun kami sudah memintanya. Selalu tidak dibawa datanya. Iya, kami meminta kopinya, dokumennya. Iya, diminta supaya itu sebelumnya sudah diingatkan supaya dokumennya dibawa itu. Ya, Ternyata nggak bawa juga. Iya. Manajernya itu. iya. Nah, terus Kemudian
Yang kedua di PT Banyu Bening Utama. Banyu Bening Utama. PT Banyu Bening Utama ini, iya. Tadi terputus ceritanya. Tadi Bapak 2012 ada pengaduan dari masyarakat, keterangan. Kemudian atas ada pengaduan dari masyarakat dan desakan dari beberapa elemen, kemudian dibentuklah pansus. Pansus khusus tentang penanggulangan konflik lahan. Betul? Di Duta Palma. Duta Palma Group, Iya. gitu ya. Iya. Kemudian pansus itu mulai bekerja tahun berapa? Bulan apa, Pak? Yang jelas pansus itu sebelum awal-awal 2012. Awal 2012 yang mulia. 2012. Jadi bekerja selama 3 bulan, 2 bulan, cuman karena memang waktu itu masih ada bahan-bahan yang kurang sehingga diperpanjang kembali. Menjadi 3 bulan pada waktu itu. 3 bulan ya. Iya, Mencari fakta. betul. Pas itu mencari fakta. Betul. Baik di lapangan maupun fakta secara otentik. Ada suratnya atau tidak, gitu Iya. kan? Kemudian di lapangan juga. Kemudian juga dilihat kenapa masyarakat dari timbul konflik di masyarakat pemilahan itu. Apa kesimpulannya dari pansus? Ya, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang memang dilanggar oleh perusahaan. Terutama yang pertama dari sisi pelepasan kawasan hutan. Duta Palma Group itu terdiri dari rencana amal kami. Ya. Rencana amal kami itu ada, kalau saya menyebutnya ada rencana amal kami 1 yang sudah keluar HPU-nya seluas 5.000 hektar kalau setahu saya. Ya. Terus kemudian meminta pertambahan menjadi 9.000. Sehingga nah yang rencana amal kami yang 5.000 itu sudah mendapatkan pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Karena itu Sudah ada HGU-nya. sudah ada HPU-nya. Ada 2 lokasi. 2 lokasi. Tetapi yang 1 lokasi menurut dari Kementerian Kehutanan sudah pernah diproses. Pak sama bekas Bupati, mantan Bupati X, Pak Yopi. Pak Yopi, kapan dari Bupati lagi dulu tahun berapa sampai tahun berapa? Izin yang mulia, dari periode pertama dilantik saya 3 Agustus tahun 2010. 2010. Ya, sampai tahun 2015. 2010 sampai 2015. Ya. Dari izin lokasi pertama, Ya, ya. kemudian saudara mengeluarkan lagi izin lokasi yang kedua. Ya. Itu bertambah atau berkurang? Berkurang yang mulia. Berkurang. Ya. Dari 1.560 untuk pembangunan kebun kelapa sawitnya 1.551 hektar. Ditambah 9 hektar, yang 9 hektarnya untuk lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit yang mulia. apa pertimbangannya sehingga dikurangi dari blok pertama? Pertama, PKS dan kebun ini sudah berdiri sebelum zaman saya mulia. Terus di sini juga karena awalnya terjadi konflik antara masyarakat yang ada di lingkungan BBU, saya mengumpulkan masyarakat dan kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dan saya didampingi oleh beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri yang mulia. Nah, salah satunya juga termasuk ada kepala BPN di situ, ada juga Pak Asisten 1, dan juga ada camat dan kepala desa ya. Nah, terus disitulah pihak perusahaan mengajukan permohonan untuk izin lokasi perkebunan yang ada 1.551 itu yang mulia. Nah, terus saya keluarkan yang mulia. Yang kita keluarkan itu izin lokasinya untuk sosialisasi saja yang mulia. Untuk Sosialisasi sosialisasi kepada masyarakat, terus survei lokasi
dan tidak dapat digunakan aktivitas penggarapan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sebelum terbitnya IUPG yang mulia. Ya itu. Ya yang mulia. Itu yang 1.500 sekian dengan saudara keluarga itu. Ya yang mulia. Berdasarkan apa namanya data-data yang diberikan oleh asisten satu. Ya yang mulia. Ya. Betul ya. Nah, sebelum mengeluarkan itu ada komitmennya yang mulia antara pihak perusahaan dan juga pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Nah, pemerintah mengenai karena pihak perusahaan menjanjikan kebun pada masyarakat khusus untuk ada 2 desa kalau nggak salah, desa Kuala Cinaku sebesar 450 hektar, desa Kuala Mulia seluas 450 hektar juga ya. Saudara keluarga ini 1.500 ya. Ya yang mulia. Diseparuh untuk masyarakat tadi. Sesuai dengan kesepakatan awal itu seharusnya diserahkan kepada masyarakat. Diserahkan atau tidak? Nah, jadi Sampai hari ini tidak diserahkan ya. sampai sekarang Ya yang mulia. tetap tidak ada yang untuk masyarakat tadi. Ya yang mulia. Itulah yang menimbulkan konflik. Itu yang menimbulkan konflik. Itulah yang diselesaikan oleh Pansus 2012. Nah, Pansus 2012 itu mungkin Dari pas itu terbangun karena kondisi pada waktu itu di lapangan saya bentrok sama pihak perusahaan yang mulia, siapa? karyawan yang mulia. Terus Nah, terus terjadi ya mohon maaf yang mulia, terjadi penamparan pihak karyawan perusahaan. siapa yang nampak? Saya yang mulia. Oh, saudara yang nampak. Ya yang mulia. Terus jadi masalah. Jadi masalah terus alat berat ada berapa unit kurang lebih sekitar 10 atau 15 unit pada waktu yang punya. Terus kuncinya saya ambil, saya stok karena terjadi konflik masyarakat pas waktu saya lewat itu pada waktu itu yang mulia. Alat berat pihak perusahaan saya stok yang mulia. Saya ya boleh dikatakan bahasanya polisian yang mulia. Ya. Masyarakat yang konflik itu yang mendukung tindakan saudara atau mendukung pihak perusahaan? Mas, tindakan yang saya lakukan alhamdulillah masyarakat mendukung yang mulia. Mendukung. Karena selama ini tidak dapat terlindungi yang mulia. Jadi saudara melakukan tindakan, melakukan kekerasan Ya, ya. karyawan dari Karena kalau nggak digitukan yang mulia terjadi bentrokan sudah pegang senjata saja yang mulia. Ya pas ada korban, gimana yang mulia? Mohon maaf. ada korban. Nggak ada korban yang mulia. Untuk kita lakukan yang mulia pada waktu itu yang mulia. Maka itu komuniti dari komuniti politik, saudara bukan jadi bupati. Ya mulia. Ikut proses hukum apa tidak? Yang saya tidak diproses yang mulia, tapi ada beberapa dari penjabat yang mengikuti saya itu ada proses hukum. Siapa dalam proses bupati di situ? Kapolres. Soalnya yang turun Polda. Dari kapan? Polda sempat turun yang mulia. Betul. Nah, perusahaan PKSDP itu seperti polisian juga. Ya, sebenarnya apa penjelasannya? Ya, saudara tidak bisa, saudara bupati tidak bisa menahan emosi ya, jadi saudara pertama. Ya, Sebenarnya ya saya berdiri juga sebetulnya. Ya. Boleh kita melakukan tindakan itu. Tapi gimana lagi mau membela masyarakat ya? ya, Saudara bawa situasi. ya, Mungkin. maghrib yang mulia. Hah? Situasinya maghrib yang mulia. Iya, itu ya, tahu lah. Ya, Bisa lah terbawa emosi, terbawa arus, terbawa suasana. Saudara tidak bisa ceritakan, ini saudara marah, karena pelecehan juga. pelecehan yang Melecehkan pejabat. Saudara itu pejabat negara, berarti itu kan pejabat negara, ya kan? ya, Mungkin itu juga sih. kita diterima di ruangan ruangan yang mulia. Air minum pun nggak dikasih yang mulia pada waktu itu. Duduk di lantai. Akhirnya bagaimana? Nggak ada penyelesaiannya setelah itu. Setelah peristiwa saudara menampar karyawan mana ya? Baju milik utama. Bukan di lingkungan Palma 1 itu yang mulia. Global masa itu.
perusahaan yang dia. Perusahaan kan bisa saja orang situ jadi karyawannya Kebetulan dari luar ini. dari luar ya. Yang mulia. Itu ya. Yang mulia. Apakah terpengaruh juga dengan dengan kebijakan saudara sebagai bupati berpengaruh melakukan kebijakan setelah itu dengan adanya peristiwa itu sehingga ada pengaruh intrik politik? Tidak ada pengaruh. Seperti itu. Tidak ada pengaruh. Tidak ada. Ya. Bisa menjalankan pejabat sebagai bupati menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara sebagai bupati sampai akhir dari jabatan itu. Ya. Berarti nggak ada masalah soal gimana itu sekarang. Tidak masalah. Dua periode setelah itu kan, satu periode lagi 2015 2016 yang mulia. sampai 2021 7 Februari. Sekarang masih ada konflik nggak? Ini kan saudara ini yang dari bupati adalah istri saudara ini. Ya, ya. Masih konflik itu. Konfliknya terakhir saya lihat masalah tenaga kerja yang diusir oleh pihak perusahaan. Tempat juga dari pihak perusahaan melakukan demonstrasi di halaman kantor bupati. Pengumpulan. Jadi yang dulu yang saudara yang dilakukan oleh pansus, yang dilakukan oleh tidak denda, saudara sebagai bupati juga sudah mencarikan jalan penyelesaiannya. Kemudian apa yang diambil tidak ada dilaksanakan satu. Tidak ada masalah. Jadi sekarang apa itu PT itu sudah disita oleh kejaksaan masih beroperasi. Dan informasi yang saya ketahui juga di lapangan yang dia bahkan pihak kejaksaan juga nggak bisa masuk juga pada waktu itu. Itu ya. Ya, ya. Ada lagi Pak, selama saudara sebagai bupati ada lagi yang menyangkut dengan masalah kebun ini? Nggak ada yang mulia. Nggak ada, cuma itu aja. Cuma itu yang mulia. Saudara menandatangani izin lokasi Ya, yang mulia. ada PT Baju Bening Utama Ya, ya. Ya, ya. Hektar. Ya, 9 hektar PKS yang mulia. Itu aja Pak. Terima kasih. Jangan satunya. Pak Arif. Ya, siapa yang bilang? Oke, Pak Arif itu Dispenda ya? Ya, Kepala Dispenda Kabupaten berarti Hulu siapa? 2000 berapa Pak? 2011 sampai 2016. 2011 2016. 2016 berubah nama sampai sekarang berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah. Ya, bukan provinsi ya, tapi kabupaten lagi. Kabupaten. Iya. Oke. Apa kaitannya dengan masalah kebun? Kepala Badan Pendapatan Daerah. Apa urusannya? Urusannya pajak. Pajak. Oke. Apakah PT ini yang sudah punya HGU? PT Kencana Amatani bermegang hak guna usaha 2 lokasi berhubungan di wilayah Kabupaten Indragiri. Itu sudah bayar pajaknya. Berdasarkan sistem yang ada di Badan Pendapatan Daerah bahwa untuk 5 perusahaan ini membayar kewajibannya salah satu retribusi izin gangguan. Yang kedua, pajak penerangan jalan non PLN. Hanya 2 itu Pak. Cuma itu sebetulnya apa? Sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan ini beroperasi sudah akut jadi dia bermegang hak guna usaha itu pajak PBB yang tidak ada. Tahu tidak? Izin yang mulia, untuk PBB tidak menjadi kewenangan daerah. Kantor pajak. Ya, berdasarkan Undang-Undang 8 tahun 2009, instansi PBB mempunyai kewenangan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, instansi ketiga. Artikel 3, ya. Jadi itu kantor pajak usaha. Kantor pajak. Oke, yang menjadi urusan pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu apa?
adalah PPJ non PLN. Apa? PPJ non PLN. Pajak penerangan jalan bukan PLN. Bukan PLN. Apa lagi? Satu lagi retribusi HO, retribusi izin gangguan. HO. Ya. Apa lagi? Hanya dua itu yang boleh. Dua itu aja. Ya, sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah. Terhadap pajak perkebunan luas, itu di mana perimbangannya? Saudara tahu kan? Tidak tahu. Perimbangan berapa untuk pemerintah daerah punya otonomi? Tidak tahu. Tidak tahu. Itu urusan Besar. nanti ada perimbangan. Ya, Mana siap. yang di daerah, mana yang di pusat, mana yang tingkat satu, begitu Pak. Siap. Gitu ya. Iya. Maka sekarang yang menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah, oke, saudara-saudara kepala ini, Iya. HO sama penerangan listrik jalan itu dibayar, Dibayar ya, ya. dibayar ya sama yang berapa PT ini. Iya, untuk HO izin agama ya, dapat penjelasan untuk HO sesuai dengan Perda, sesuai dengan Undang-Undang 8 2009, Perdanya baru terbentuk pada tahun 2012. Perda nomor 3 tahun 2012. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya ada. Nggak ada. Jadi dengan adanya perda tersebut baru muncul peraturan duklat teknis daripada perda tersebut dan undang-undang tersebut. Nah, ini peraturan Bupati Ibu nomor 23 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan retribusi izin gangguan. Ya. Berdasarkan aturan itu, maka kami menerima pembayaran HO tersebut dari 2013 sampai 2016. 2013 sampai 2016. 2016. Oke. Pernah mengeluarkan izin terhadap perizinan terhadap perkebunan luas kelapa sawit. Untuk perkebunan tidak. Apa? Baik yang mulia. Nah. Untuk perkebunan saya tidak pernah mengeluarkan izin. Ya, Terus Duta Palma ini yang saya keluarkan AO tadi yang sudah dibawa. Biayanya sudah diambil, retribusinya diambil oleh sudah Kadis dipungut Perda. oleh Saya keluarkan izin. pendapatan daerah. Ya, Ya. ya, Itu dari perizinan itu. ya, Dan atas dasar itulah AO itu. Ya. AO yang Bapak keluarkan itu dipungut oleh Bapak dari Kadis Perda. Kadis Perda. Ya. Siap. Berapa tahun Pak? Bisa aja dipungut berapa tahun? Sebelum dihapus oleh Menteri apa? Dari 2013 sampai 2016. 16. Cuma 3 tahun. Iya. Berapa dapat 3 tahun? Makanya Pak, Berapa dapatnya 3 tahun? Berapa menghasilkan 3 tahun? yang menghasilkan Kadis Perda. Ya, oke. Bismillah. Berapa? Untuk AO Palma 2013 sampai 2016 149 juta 606.400 Berapa? rupiah. 149 juta. Iya. Ya, 149. Ya. PT Siberda Subur 2013 sampai 2016 51 juta 60.000 rupiah. Cuma itu. PT PAL 2013 sampai 2016 89 juta 51.400 rupiah. PT KAD 2013 sampai 2016 623 juta 212.000 rupiah. Banyu Kuning Utama 2013 2016 939 juta 525.520 rupiah. Itu ya. Itu cuma Ya, baca HO itu tadi. HO. Kemudian kita buat. Ya apa namanya Pak? Gangguan. Kemudian ada lagi mereka dari PT Duta Palma ini yang setahu saya Pak, waktu itu saya turun ke lapangan, bangunan yang belum punya IMB izin membangun kita pungut Pajaknya. Apanya itu? izin retribusi bangunan. Distribusinya. Ya, Nggak dibuktikan dulu. enggak Pak. Ada dulu bangunan apa izin. Biasanya dibuktikan dulu baru dipungut lagi kan itu Pak.
sudah berapa ada bangunan kita buat, kita keluarkan izin dan dibayar retribusi. Dasar kita mengumpul itu apa? Perda. Oh, perda. Iya. Peraturan daerah ya? Iya. Peraturan daerah provinsi apa peraturan daerah kabupaten? Kabupaten. Kabupaten. Iya. Apakah peraturan daerah itu juga menyebutkan bahwasanya tidak berdasarkan legalitas dari perusahaan objek pajak yang bersangkutan? Tidak. Tetapi berdasarkan apa wajib pajak. Wajib pajak. Wajib pajaknya itu. Iya. Jadi ini kenapa ditetapkan PT Bali Utama, Yusuf Palma dan segala macam? Dan ada perusahaan-perusahaan lain yang hanya punya izin lokasi. Kami berprinsip ini Pak waktu itu yang mulia. Kami berprinsip yang mulia waktu itu PT Dutal Palma sedang melaksanakan pembangunan di Indragiri. Apa yang diberikan kepada Indragiri? Itulah yang benar. Ya, itu saja. Iya. Kenapa? Kan harusnya yang mau daerah, Iya. masuk di kas daerah. Iya. Ya. Saya masih ingat Pak, waktu pertama juga kebun dia dapat 3 miliar. Untuk tua ya apa? Yang tidak aku itu. Ya. 3 miliar, mau bos kampung. Di daerah kami sih. Ya. Jadi itu sebetulnya Pak Andri menguatkan apa keterangan dari Pak Kepala Dinas Pendapatan Daerah tadi ya. Iya. Dasarnya Bapak yang keluarkan dulu, Iya. dipungut sama itu. Betul ya? Dipungut dulu Pak. Setelah dipungut dulu baru kita keluarkan. Kalau kita keluarkan izinnya nanti tidak dibayar berapa. Oh gitu. Iya. Oh, Jadi dipungut dulu. kita pungut dulu baru kita keluarkan. Sisi biasa nggak ngerti Pak. Iya. Jadi hitung-hitungan. Siap yang mulia. Oke, itu aja Pak. Ya. Ada orang lain lagi berarti itu aja. Sementara itu. Kita tunda hari Senin tanggal 24 ya. Tanggal 31 Oktober 2022 jam 10 pagi. Berapa? Juniper ya. Saksinya minggu depan majelis kepada Pak Kapolri. Ya, jangan pilih-pilih majelis rekan saya di majelis. Mau dikasih tahu nanti kita sudah dimandikan. Ya. Dibanyakin aja nggak apa-apa. Setuju majelis. Ya, setuju majelis. Oke Pak Surya, sehat selalu ya. Jaga kesehatannya. Belum dipindah ya? Masih di situ. Masih. Iya majelis. Selamat